Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar pada hari ini? Luar biasa, karena Tuhan kita luar biasa. Amin. Ya, kami ucapkan selamat datang dan beribadah dalam ibadah kita pada hari ini. Saat ini kita akan mengenang kembali kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Penyerahan total sebagai buah kasih sejati menjadi landasan akan pengorbanan Sang Putra, bukan untuk dia tetapi untukmu dan untuk kita semua para pendosa. Mari kita bersatu secara pribadi, kita akan persiapkan ibadah kita. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku telah kau bebaskan. Mulia setiamu Tuhan. Kita angkat pujian kita.
yang setia dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau telah setia sampai mati demi kami, Tuhan. Karena kami sangat berharga di mata-Mu, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada hari ini ya Tuhan, kami bersyukur ya Bapa. Kami dapat merasakan kasih pengorbanan Tuhan yang begitu sempurna dari kepada kami, sehingga kami masih senantiasa menikmati kasih dan berkat-Mu sepanjang kehidupan kami hingga pada pagi hari ini Tuhan. Keberkahan kami kembali itu hadir di rumah-Mu ya Tuhan, sebagai penyerahan diri kami ya Tuhan, untuk mengenang kembali betapa besarnya kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Kiranya Engkau melawat setiap umat-Mu yang sudah hadir ya Tuhan pada pagi hari tempat ini ya Bapa. Kami mau dipulihkan ya Tuhan Yesus. Kami mau diberkati melalui firman-Mu ya Tuhan, karena kami haus akan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah ibadah kami ini ya Tuhan senantiasa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menjalankan ibadah kami ini ya Bapa dari awal pertengahan hingga akhirnya nama Yesus terus kami kemuliakan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk bagi saudara terkasih. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ. Raja orang Yahudi. Kita akan kembali akan pujian saat dihina. Aku pasti akan salib dia Tuhan. Sudah tiba aja. Dan saat aku terima mahkota kehidupan aja. Atas bukit yang jauh tampak salib
Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Jemaat silakan. Tetapi sesungguhnya dengan kita lahir takutnya dan kesengsaraan kita yang dipikul-pikulnya. Padahal kita mengira dia anak Allah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditempatkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sebagian sesat-sesat domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sendiri. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti itu domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Mari bersama-sama. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tolak. Amin. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita memberi persembahan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Pendeta Dwi. Lagu tentang jalan penderitaan. Bahwa benar dia dipukul, dia dicambuk karena perbuatan kita, karena kesalahan kita. Dia lakukan semuanya untuk kita, karena dia mengasihi kita. Via Dolorosa, jalan ke Yerusalem. Seorang tak berdosa disalibkan, dicabut, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya. Dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus Mesias menanggungnya.
memberikan persembahan. Kami mudah bertugas untuk maju ke depan. Panggilan memberi dilanjut dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Sambil persembahan didengarkan, kita akan angkat pujian terlalu besar. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami merayakan kebenaran Engkau, mengingatkan kami pengorbanan yang besar untuk kami Tuhan. Kau rela mati, rela disalibkan Tuhan untuk menebus dosa kami Tuhan. Sungguh besar karya yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami memberikan yang terbaik dari apa yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan. Biarlah persembahan dan perpuluhan kami ini sebagai rasa syukur kami, rasa kasih kami kepada Kau Tuhan, dan rasa pengorbanan kami kepada Kau Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini Bapa, untuk pelayanan kami tempat ini Bapa.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita masuki saat peperan Tuhan yang mengabari hambanya Bapak Pendeta Dwi, kita akan menyaksikan persembahan pujian dari jemaat Pos PI Villa Duta.
Mari kita berdoa Bapak Ibu dan Saudara. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur oleh karena anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan mempersekutukan kami dalam ibadah Jumat Agung ini. Kami mau bersama-sama diam sejenak mendengarkan kebenaran firman-Mu, mengingat betapa luar biasa kasih yang telah Tuhan berikan kepada kami. Engkau rela mati di salib untuk kami semuanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu dan Saudara. Pertama-tama terima kasih Pak Tony, Bu Yani, Pendeta Muda Thomas untuk kesempatan yang diberikan kepada kami berbagi kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Kita akan melihat bersama-sama tentang pengorbanan kasih dari Tuhan yang luar biasa. Kita lihat bersama-sama nas yang kita baca dari Markus 15. Markus 15 ayat 31 sampai 32. Markus 15 ayat 31 dan 32. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olok Dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain Ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat Ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Dia mencela Dia juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Pada waktu saya dan saudara membaca ayat ini, sebenarnya ayat ini merupakan olokan, ejekan kepada Tuhan ketika Yesus sedang disalib. Jadi ketika Yesus disalib, maka orang mengolok-olok Dia, orang mencaci maki Dia, dan ada begitu banyak peristiwa yang dapat kita lihat bagaimana Tuhan itu diperlakukan sedemikian tidak manusiawinya, dan semuanya itu hanya untuk saya dan saudara. Jadi ini sebagian kecil dari hinaan atau olokan yang dilakukan Tuhan. Dan Dia mau melakukan ini Bapak Ibu dan Saudara. Ini tema yang kita angkat adalah pengorbanan kasih, sacrifice of love. Jadi dalam rangka bagaimana Allah menyelamatkan saya dan saudara. Karena pada hakikatnya ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dia kehilangan kemuliaan Tuhan, maka hubungan satu dengan yang lain itu menjadi rusak. Manusia hubungannya dengan Tuhan menjadi rusak. Pada awalnya manusia ada di Taman Eden, tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia diusir dari Taman Eden. Dan ketika diusir, maka kita melihat, kita menyaksikan hubungan yang awalnya baik dengan Tuhan itu untuk kemudian menjadi rusak. Persekutuan yang awalnya baik dengan sesama itu juga menjadi rusak. Suasana yang pada awalnya itu suasana indah, suasana damai, juga semua menjadi rusak. Sehingga dengan demikian firman Tuhan mengatakan kepada saya dan saudara, sebab manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, ia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan,
Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, semuanya itu menjadi rusak, semuanya itu menjadi hilang. Sehingga dengan demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, karena manusia itu jatuh ke dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, maka upah dosa itu adalah maut. Jadi kita memperhatikan bersama-sama, upah dosa adalah maut, kematian yang pada awalnya adalah hukuman untuk dosa saya dan saudara. Dan untuk kemudian nanti kita juga menyaksikan bagaimana kematian itu akan menghantui setiap hidup saya dan saudara. Semua orang pasti akan mengalami ini. Tetapi apa yang membedakan antara kita orang percaya dan orang yang bukan, orang yang tidak percaya? Maka dari situ ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hidupnya dikuasai oleh dosa, cara berpikirnya dikuasai oleh dosa, perilakunya dikuasai oleh dosa, sehingga dengan demikian tidak ada kebaikan yang ada di dalam diri orang itu. Ketika pada awalnya diciptakan sebagai ciptaan yang segambar dan serupa dengan Tuhan, dia punya kebaikan, dia punya standar hidup kudus yang begitu luar biasa. Tetapi ketika dosa sudah menguasai, maka semuanya menjadi rusak. Kita akhir-akhir ini ya, kemarin kita baru mendengar kabar cerita, kalau Bapak Ibu lihat di televisi dan di YouTube itu ya, ada seorang selebritis yang sangat luar biasa, tetapi suaminya terjerat korupsi. Jumlah korupsinya nggak tanggung-tanggung, 271 triliun. Memang dibagi dengan 16 orang atau berapa. Tapi coba, luar biasa bukan? Ini bukan orang tidak percaya. Ini yang menjadi suatu masalah. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika dosa itu menguasai, maka ada kekuatan dosa itu yang mempengaruhi orang-orang, sehingga orang itu juga tidak merasa puas dengan apa yang dia punya. Kita punya rumah saja sudah puji Tuhan, tetapi karena dosa menguasai, maka dia tidak menjadi puas. Tidak puas dengan uang 1 miliar, ingin lagi uang 2 miliar, tidak puas dengan 1 triliun, sampai dikorupsi itu 271 triliun. Saya tidak dapat membayangkan kalau itu diwujudkan waktu satu gedung ini memang ya Pak Tony ya. Jumlahnya luar biasa bukan? Jadi itulah dosa. Ketika dosa menguasai saya dan saudara, itu akan menjadi suatu masalah. Hubungan kita dengan Tuhan akan menjadi rusak, hubungan kita dengan sesama juga menjadi rusak. Ketika dosa menguasai saya dan saudara, maka hubungan kita dengan lingkungan pun juga akan menjadi rusak. Coba Bapak, Ibu, dan Saudara, ini ada sifat manusiawi itu yang tidak puas, tidak bisa mengucap syukur dengan apa yang kita punya. Tadi ketika di perjalanan ke sini dari Kelapa Gading, saya mendengar cerita di radio, itu ada cerita. Jadi ceritanya itu ini hanya sekedar cerita Bapak, Ibu, dan Saudara, tapi ada hikmatnya yang luar biasa. Ada sebuah toko istri katanya. Jadi ini khusus untuk yang bujang-bujang, toko istri. Itu ada 6 lantai, lantai 1, lantai 2, lantai 3, sampai lantai 6. Dan diinformasikan bahwa semakin naik 1 tingkat, maka kualitas istri itu semakin luar biasa. Jadi lantai 1 ada seorang pemuda masuk ke lantai 1, masuk lantai 1 diinformasikan ini ada seorang gadis yang cantik. Luar biasa, sudah cantik. Terus tapi dia ingin lantai kedua ini ada gadis cantik, kaya, dan baik hati. Luar biasa. Naik lagi, tidak puas dengan lantai 2, naik lantai ketiga. Cantik, baik hati, kaya, dan mau setia kepada suami. Ini sudah pasti di atasnya lagi, lebih hebat lagi. Lantai kelima, jadi cantik, baik hati, kaya raya, taat
taat pada suami dan takut akan Tuhan. Wah, semakin luar biasa, ada rasa takut akan Tuhan. Naik ke lantai 5 lagi semakin luar biasa. Dan dia ingin yang terbaik, naik ke lantai 6. Sampailah naik di lantai 6, maka ada pengumuman, terima kasih, saudara adalah orang yang ke-2.441. Terima kasih, saudara adalah orang yang tidak puas dengan apa yang saudara punyai. Silakan keluar dan selamat jalan. Tidak dapat apa-apa. Jadi ini hanya suatu gambaran Bapak Ibu. Ketika keinginan manusiawi itu menguasai saya dan saudara, maka kita akan selalu tidak puas dengan apa yang kita punya. Itulah dosa. Jadi ketika dosa menguasai saya dan saudara, maka dosa itu akan menghancurkan segala sesuatunya. Kita masih ingat cerita ya, banyak cerita tentang dosa itu. Ada begitu banyak cerita bagaimana ketika dosa itu menguasai, maka orang itu akan mengalami suatu masalah. Dan tidak ada dosa yang tidak terungkap. Semua dosa akan terungkap, sedikit demi sedikit semuanya lama-lama akan terungkap. Inilah dosa Bapak Ibu. Karena apa? Karena sebenarnya ketika kita ada di dalam dosa, maka tangan kita dirantai oleh dosa, kaki kita juga dirantai oleh dosa. Oleh sebab itu cara berpikir kita juga berpikir bagaimana dosa dapat kita lakukan. Perjalanan hidup saya dan saudara juga dikuasai oleh dosa. Itulah dosa. Dan menyadari hal ini, bahwa manusia tidak sanggup keluar dari hukuman dosa. Manusia sudah tidak berdaya oleh karena kakinya dirantai, tangannya dirantai, cara berpikirnya dikuasai oleh dosa. Maka dengan demikian Allah melihat bahwa manusia itu sudah tidak bisa lepas dari kuasa dosa. Karena demikian hanya ada satu cara, yaitu bagaimana saya menyelamatkan manusia, itu Tuhan. Karena manusia sudah tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa untuk keluar dari dosa. Perbuatan baik, kesalehan, Alkitab berkata kesalehan adalah seperti kain kotor. Kalau saya dan saudara melakukan kesalehan, tetapi kesalehan hidup saya itu tidak didasarkan pada percaya pada Kristus, maka itu sia-sia. Sehingga dengan demikian, kalau saya dan saudara melihat, karena kondisi ini Bapak Ibu dan Saudara, kalau dibiarkan, maka manusia itu akan mengalami suatu persoalan yang luar biasa karena dikuasai dosa. Kemarin ada cerita ini tidak disukai istri saya. Itu ada satu keluarga bunuh diri. Itu suami, istri dan anak diikat turun dari lantai 22. Dan sepertinya itu apa ya? Kalau dilihat dengan sepertinya bukan orang seberang. Tetapi kenapa bisa melakukan itu? Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah berbahayanya dosa. Jadi ketika dosa itu menguasai, tidak ada pikiran yang baik. Adanya ketika ada masalah, cari jalan pintas. Ketika punya pergumulan, cari jalan pintas. Ketika ada tantangan, sudah mundur. Karena apa? Karena digoda oleh dosa ini. Inilah hakikat dosa, sehingga semua dirantai. Karena itu bisa ditambah setnya ini. Jadi karena itu maka hanya Allah yang harus turun. Tidak ada cara lain selain Allah yang turun untuk menyelamatkan manusia itu. Seorang yang jatuh ke dalam sumur, orang jatuh ke dalam sumur, maka orang yang jatuh ke dalam sumur itu hanya bisa ditolong oleh orang yang dari atas sumur. Orang yang jatuh ke dalam sumur tidak bisa ditolong oleh orang yang juga ada dalam sumur, sekalipun orang yang dalam sumur itu pandai berenang.
tapi hanya sumur kecil, semandi-mandinya berenang kan tidak bisa naik. Itulah gambaran Bapak Ibu dan Saudara, bahwa karena manusia jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain kecuali Yesus datang. Tidak ada cara lain. Hanya ketika Yesus datang, maka orang itu dapat diselamatkan, dapat ditolong, dapat dibebaskan dari dosa. Itulah latar belakang Allah mengasihi saya dan saudara. Allah mengasihi saya dan saudara karena Allah melihat bahwa kita itu tidak punya kekuatan, tidak punya daya untuk lepas dari dosa. Barangkali orang berpikir dengan perilaku agama saya yang baik, saya dapat keluar dari dosa. Tidak bisa, Bapak Ibu. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan selain nama Kristus. Ini adalah suatu kebenaran bahwa hanya ketika Yesus datang menjadi manusia dan tinggal di antara saya dan saudara, dialah yang bisa menolong saya dan saudara. Tidak ada cara lain, hanya ini caranya. Dan ini suatu pergumulan. Kalau boleh saya gambarkan ya Bapak Ibu dan saudara, ini kalau saya gambarkan, dalam ketritunggalan ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Ini Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika dia menyaksikan bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, upah dosa adalah maut, manusia tidak dapat keluar dari hukuman ini, maka hanya ada satu cara, yaitu Allah turun menjadi manusia. Itulah Natal yang kita peringati. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara saya dan saudara. Hanya ketika Allah itu menjadi manusia, ini adalah satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk menolong saya dan saudara yang sudah jatuh ke dalam dosa. Allah itu adalah pencipta, manusia itu adalah ciptaan. Sekarang Allah yang menciptakan segala sesuatu itu, Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ya. Kejadian pasal yang pertama itu Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman. Berfirmanlah Allah, jadilah langit dan bumi jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, semua jadi. Hanya dengan berkata-kata segala sesuatu itu jadi. Ini kita menyaksikan betapa sangat luar biasanya Allah itu. Manusia dibuat itu dengan tanah liat, dan ketika tanah liat dibuat langsung ditiupin nafas, dinafasi nafas Allah, menjadi saya dan saudara, menjadi manusia yang luar biasa. Tetapi untuk menyelamatkan saya dan saudara, maka Allah tidak cukup hanya berkata, Allah tidak cukup hanya dengan berfirman. Allah harus mengambil daging manusia yang pada awalnya dibuat dari tanah. Ini daging diambil, tanah diambil, ditutupi jadi manusia. Ini buatan Allah. Dan hanya dengan cara ia mengambil daging manusia itulah dia dapat menyelamatkan saya dan saudara. Coba Mas, satu lagi Mas. Hanya dengan itu Bapak Ibu dan Saudara, tidak ada cara yang lain. Sehingga dengan demikian ketika saya dan saudara melihat bagaimana Allah mengasihi kita. Jadi ini dari awalnya. Dari awalnya Allah sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita sekalian. Maka kembali Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita berpikir tentang pengorbanan kasih Allah, Allah mau berkorban pertama karena melihat saya dan saudara tidak mampu, kita tidak punya kekuatan, kita tidak berdaya dengan kuasa dosa. Hanya ketika Allah datang mengambil kita dari kuasa dosa, kita dapat memiliki kemenangan. Yang kedua, Allah mampu menyelamatkan kita, itu tidak ada paksaan.
tetapi dia rela melakukan itu. Coba luar biasa bukan? Jadi ketika manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, hubungan dengan Tuhan menjadi rusak, hubungan dengan sesama menjadi rusak, hubungan ini dapat dipulihkan, persekutuan dengan Tuhan dapat dipulihkan, persekutuan dengan sesama dapat dipulihkan hanya ketika Allah datang. Dan ketika Allah datang ini inisiatif Allah. Tidak ada yang memaksa. Ada ajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu menyelamatkan karena dipaksa oleh kuasa setan. Itu suatu ajaran yang salah. Akhir-akhir ini ada begitu banyak ajaran yang salah. Tetapi kita lihat ini adalah kerelaan. Coba Bapak Ibu dan Saudara, Yesus rela. Aku Allah. Siapakah Yesus? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada yang dijadikan. Pengertiannya adalah firman itu adalah Yesus. Yesuslah yang membuat segala sesuatunya itu. Yesuslah yang berkata jadilah terang, terang itu jadi. Yesuslah yang berkata jadilah cakrawala, cakrawala itu jadi. Dengan firman-Nya yang begitu luar biasa semuanya itu jadi. Dan sekarang Yesus yang punya kuasa luar biasa itu harus mengambil daging, harus lahir lewat rahim Maria, harus hidup bersama-sama dengan saya dan saudara. Tidak cukup dengan lahir sebagai seorang manusia, tetapi dia harus lewat jalan salib yang luar biasa itu. Jadi ini jalan salib yang dia lewati. Saya semalam mencari gambar Bapak Ibu, karena ada begitu banyak gambar yang salah. Saya ingin menjelaskan gambar ini. Jadi ketika Yesus memikul salib naik ke atas bukit Kalvari, disebut Golgota, disebut Kalvari. Golgota itu bahasa Ibrani, Kalvari itu bahasa Latin. Jadi sama. Jadi ketika dia harus naik ke bukit Golgota, dia tidak sanggup. Ketika tidak sanggup, ada seorang yang bernama Simon dari daerah Kirene yang menolong dia. Maka ada begitu banyak gambar ketika Simon Kirene memanggil salib Yesus. Yesus tidak ada, Yesus jauh. Tetapi Alkitab dan juga namanya dokumen sejarah tidak seperti itu. Jadi dokumen sejarah itu melihat, ini catatan sejarah yang tidak tercatat di dalam Alkitab. Tetapi ada pengertian yang luar biasa. Jadi ketika Simon Kirene memanggil salib, maka Yesus pun juga ikut mengangkat salib itu. Kenapa ini harus terjadi Bapak Ibu dan Saudara? Karena jalan salib itu yang harus dipikul oleh Yesus. Ketika Simon Kirene memikul salib dan Yesus tidak ikut memegang salib, itu gambar yang tidak sesuai dengan data. Karena apa? Karena ketika Simon Kirene memikul salib, berarti Simon Kirene lah yang penebus dosa itu. Memang dia tidak sanggup, tetapi ketika Simon Kirene ikut memanggil salib, Yesus pun juga ikut memegang. Salib ini tidak bisa lepas dari tangan Kristus. Itulah tanggung jawab yang dilakukan Tuhan untuk saya dan saudara. Betapa sangat luar biasanya, sudah diludahi, sudah dimaki-maki, sudah dicemooh, sudah dihina, dan dia harus disuruh memikul salib itu. Dia tidak pernah melepaskan salib itu. Memang saya mencari gambar itu sulit. Tetapi ketika kita melihat Alkitab dan juga cerita-cerita sejarah, maka Yesus tidak pernah melepaskan salib itu Bapak Ibu. Sekalipun Simon Kirene yang ikut memanggul, Yesus pun juga ikut memegang salib itu. Dia tidak akan pernah melepaskan itu karena itu jalan keselamatan.
Jalan keselamatan tidak bisa diwakilkan oleh siapapun juga. Salib tidak bisa diwakilkan. Memang ada yang membantu karena kelelahan fisik Yesus. Sehingga ini yang saya cari gambar-gambar, semua banyak saya cari, kok tidak ketemu. Banyak gambar yang memisah-misahkan, tetapi ini paling tidak mewakili cerita itu. Dari sini kita melihat Bapak Ibu, bagaimana untuk menebus saya dan saudara, untuk melepaskan kita dari kuasa dosa yang menakutkan itu, dari kuasa dosa yang membuat kita nanti akan menerima hukuman maut itu. Kristus harus melakukan hal ini. Dia berjalan tertatih-tatih sampai di atas bukit Kalvari atau bukit Golgota. Kira-kira Kristus bisa nggak berkata semua tentara Romawi mati? Bisa. Bisa nggak Yesus berkata langit runtuh karena telah menghina saya? Bisa Bapak Ibu. Tetapi kenapa tidak dilakukan? Karena ini adalah penggenapan janji. Ada janji yang sudah disampaikan oleh Tuhan di dalam seluruh perjanjian lama, maka sekarang janji itu digenapi. Hati-hati juga dengan pengajaran-pengajaran di YouTube. Kemarin saya mendengar, mengikuti ada satu ajaran yang di YouTube. Kadang-kadang saya melihat ketika ada ajaran yang tidak benar, maka kita harus menyampaikan. Ada ajaran yang mengatakan demikian, itu di YouTube viral, bahwa Alkitab orang Ibrani dan orang kita perjanjiannya lama sama persis, tidak berbeda. Tetapi dia cerita kalau Alkitab orang Ibrani tidak ada cerita tentang Kristus. Jadi Yesus itu tidak ada di dalam perjanjian lama, tidak ada. Hanya orang Kristen saja yang mereka reka. Itu kan ajaran yang ngeri. Ketika kita melihat Bapak Ibu dan Saudara, dari setiap kitab seluruh perjanjian lama ada namanya nubuatan tentang Kristus. Itu namanya nubuatan. Dan Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, aku datang untuk menggenapinya. Inilah penggenapan dari janji itu. Dia setia menggenapi janji. Dia setia dan taat, sekalipun itu peristiwa yang sangat mengerikan. Salib adalah peristiwa yang sangat-sangat mengerikan. Hukuman salib tidak ada dalam perjanjian lama, Bapak Ibu. Ketika kita melihat seluruh perjanjian lama, tidak ada hukuman salib. Ketika kita melihat kitab Daniel misalnya, ya, hukumannya dilemparkan ke api. Terus hukuman kedua dimasukkan ke kandang singa. Hukuman salib belum ada, tetapi kitab Mazmur pasal 22 sudah menubuatkan, Yesaya 53 sudah menubuatkan. Sehingga dengan demikian ini adalah penggenapan. Allah setia terhadap janjinya. Manusia sering ingkar janji, tetapi Allah tidak akan pernah ingkar janji. Kita melihat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah jalan yang ditempuh Bapak Ibu, dimahkotai duri. Ketika saya kecil, saya tidak punya kambing, tidak punya domba. Ada tetangga punya domba, dan saya ikut menggembalakan domba itu di sawah gitu ya, ikut menggembalakan. Dan di sawah itu ada pohon namanya bayam, tetapi bayam berduri. Saya kena duri bayam itu aja sudah sakit sekali. Nah sekarang ini duri seperti ini ditaruh di kepala Kristus, dan Dia mau melakukan itu Bapak Ibu dan Saudara.
Dia bertahan dalam kondisi seperti itu. Memang awalnya dia berdoa kepada Tuhan di Taman Getsemani, Tuhan, jikalau Engkau berkenan, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Ini ada ketaatan, ada kesetiaan untuk memegang janji. Apapun yang terjadi, ini janji yang sudah aku sampaikan. Di awal bulan saya diminta untuk memberkati suatu pernikahan. Ada jemaat yang dulu sempat saya layani dan menikah, saya diminta memberkati. Dan ketika saya memberkati, saya menyampaikan satu firman Tuhan, namanya pernikahan adalah suatu perjanjian. Marriage is covenant. Jadi ini ada suatu covenant, ada suatu perjanjian. Artinya ketika menjadi suatu covenant, perjanjian, maka ketika seseorang itu sudah diikat dengan perjanjian, dengan covenant, maka orang itu tidak layak untuk tidak setia terhadap covenant itu. Suatu perjanjian. Pernikahan juga suatu perjanjian, Bapak Ibu dan Saudara. Ketika kita menikah, suami dan istri itu sudah diikat dengan suatu perjanjian, dengan suatu covenant. Sehingga kita tidak boleh sembarangan terhadap pernikahan. Ketika kita menikah, maka separuh dari diri kita itu adalah suami atau istri kita. Kebaikan suami itu ketika menikah akan diisi sebagian dengan kekurangan dan kelemahan istri. Kebaikan istri yang luar biasa ketika menikah harus merelakan sebagian dirinya diisi dengan kekurangan, dengan kelemahan suami. Jadi kekurangan dan kelebihan itu menyatu di dalam suami dan istri. Ini adalah covenant. Ini adalah suatu perjanjian. Ketika Kristus mati di atas kayu salib, ini adalah suatu perjanjian, suatu covenant, sehingga mau tidak mau harus dijalani. Jadi tadi itu yang kedua, pengorbanan kasih. Yang pertama, karena Allah melihat kita tidak berdaya. Pengorbanan kasih itu didasarkan atas kerelaan hati Allah. Ini adalah inisiatif Allah, ini adalah prakarsa Allah, ini adalah anugerah Allah yang diberikan kepada saudara-saudara. Ketika dikatakan anugerah, artinya tidak ada andil manusia di dalam keselamatan itu. Ini sungguh-sungguh anugerah. Dan yang ketiga, ketika manusia tidak berdaya, dikuasai dosa sedemikian rupa, dan Yesus datang untuk menyelamatkan, maka akan ada pemulihan. Jadi akan ada pemulihan, Bapak Ibu dan Saudara. Pemulihan hubungan yang baik dengan Tuhan itu terbina oleh karena ada Yesus ini. Manusia jatuh dalam dosa, dan di dalam perjanjian lama ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka selalu ada korban yang diberikan, dibakar. Dan ketika Yesus menjadi manusia dan mati di atas kayu salib, Dia adalah imam besar yang telah mengorbankan dirinya sebagai korban tebusan. Itulah Kristus. Jadi ada pemulihan. Manusia dipulihkan, hubungan dengan Tuhan dipulihkan, dan hubungan dengan sesama dipulihkan. Hubungan suami dan istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan. Semakin hari kita semakin menyaksikan, seringkali ada hubungan yang tidak harmonis antara orang tua dan anak. Ada cerita lagi, Bapak Ibu, ini ada perusahaan bis besar dari Jawa, bis besar, sangat luar biasa. Terjadi konflik sama anaknya. Coba, bukankah ini orang tua punya bis yang besar? Ini trayek,
anaknya juga punya, untuk kemudian tuh konflik. Ini kan mengerikan bagaimana orang tua usaha untuk anak, untuk kemudian anaknya juga menimbulkan masalah. Kalau dosa menguasai, jangan heran ada anak yang tega dengan bapaknya, ada bapak yang tega dengan anak, ada suami yang tega dengan istri. Bukankah saudara pernah mendengar cerita itu? Bagaimana seorang suami memutilasi istrinya sendiri. Suaminya namanya Kristen, lalu melakukan itu. Coba. Jadi kalau kita Kristen hanya aktif di gereja, tidak punya relasi yang erat dengan Tuhan, maka juga akan menjadi masalah. Kekristenan itu bukan saja kita datang ke gereja, bukan saja kita aktif, tetapi kita harus punya relasi yang erat dengan Tuhan, Bapak Ibu. Ada hubungan yang baik. Setiap malam kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kan luar biasa lagu itu. Jadi ada suatu pemulihan. Ketika Yesus datang menyelamatkan, maka ada pemulihan hubungan dengan sesama menjadi harmonis. Bahkan bukan saja antar anak dan ibu, antar suami dan istri, antar orang tua dan anak. Hubungan itu menjadi indah, menjadi harmonis. Lebih-lebih juga barangkali tanaman bunga di depan kita juga menjadi indah dan harmonis. Kucing dan anjing yang kita pelihara tidak akan pernah kelaparan. Ketika relasi spiritual kita baik dengan Tuhan, maka semuanya akan menjadi sangat baik. Jadi dari situ Bapak Ibu, ini sacrifice of love. Jadi bagaimana pengorbanan kasih Allah itu untuk saya, untuk memulihkan hubungan yang baik, untuk membuat rumah tangga kita menjadi harmonis, untuk membuat pekerjaan kita menjadi berhasil, untuk membuat studi kita menjadi sukses. Semuanya itu, terlebih daripada itu, untuk membuat saya dan saudara memiliki jaminan hidup kekal. Kristus harus menderita di atas kayu salib agar nanti saya dan saudara mengalami anugerah. Dan kita melihat bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tugas dan kewajiban saya untuk menceritakan ini kepada siapapun juga. Kemarin saya diajak makan dengan teman. Ketika makan itu kami tanpa sadar, ya kami ngobrol gitu. Tiba-tiba ada ibu dan anak duduk. Wajahnya kurang begitu ceria. Ada semacam pergumulan. Akhirnya kami tanya kepada ibu dan anak ini. Anaknya itu menyuapi mamanya. Akhirnya dia cerita. Kami lihat, terus ibu itu cerita bahwa sebentar lagi dia sekarang sedang persiapan operasi kanker rahim yang sangat dia takut sekali. Saya takut. Akhirnya kami ngomong, saya pendeta, kami pendeta gitu. Dia merasa senang sekali. Akhirnya kami doakan. Boleh saya doakan? Boleh. Akhirnya di tempat makan itu, di tempat makan yang ramai itu, akhirnya kami berdoa pegang tangan. Dan ketika itu dia menangis, ibu ini menangis dan berkata, terima kasih. Ada semacam kekuatan yang luar biasa. Memang itu harus saya alami. Saya harus menghadapi itu. Besok saya akan siap. Kebetulan tempat rumah sakitnya sama dengan istri, RSCM, mau mengalami operasi kanker rahim. Bapak, Ibu dan Saudara, tidak ada jalan kelegaan, kelepasan selain di dalam Kristus. Saudara punya masalah, sudah punya kesulitan, sudah punya pergumulan, lari ke sana ke sini. Dunia tidak punya jalan keluar untuk sekecil apapun masalah yang kita punya. Tetapi Yesus punya jalan keluar untuk sebesar apapun masalah yang kita punya.
Dia datang untuk memulihkan hubungan itu, relasi dengan Tuhan menjadi baik, relasi dengan sesama menjadi harmonis. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan tiba waktunya bagi kami untuk bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus sebagai peringatan akan kurban Kristus bagi kami. Siapakah kami Tuhan, sehingga Engkau berkenan menjadi manusia tinggal di antara kami. Lebih daripada itu, Engkau merelakan diri untuk menderita mati di atas kayu salib. Semuanya itu Tuhan lakukan hanya untuk kami, agar kami dibebaskan dari kuasa dosa, agar kami dibebaskan dari kuasa maut, agar kami beroleh hidup kekal, agar hubungan kami menjadi harmonis, relasi kami dengan Tuhan dipulihkan, relasi kami dengan sesama juga dipulihkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akan bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus. Siapkan hati dan pikiran kami, sucikan hati kami, agar kami layak untuk menerima perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk melaksanakan perjamuan kudus. Ada nas yang mendasari itu. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah cawan ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Pendeta Muda Thomas, silakan berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami punya kesempatan bisa tahu Tuhan, mengingat begitu besar kasih Tuhan kepada kami Bapak. Ini Tuhan, kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan ya Tuhan, layakan kami Tuhan, supaya kami bisa buka perjamuan kudus dia Bapak. Kiranya Tuhan memakai kami mengingat bagaimana pengorbanan Engkau terhadap kami Bapak. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap buka perjamuan hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita memegang roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bapa, terima kasih untuk roti ini. Kami akan memakannya sebagai peringatan akan pengorbanan Kristus bagi kami, bahwa oleh karena pengorbanan mula kami diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita makan roti ini.
Mari kita angkat cawan anggur ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Bapa, siapkan hati kami, bersihkan hati kami, sucikan hati kami, agar kami layak menerima cawan ini, anggur yang kami minum, menjadi peringatan akan korban Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita minum bersama-sama. Bapak Ibu silakan bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan satu pujian. karya penebusan Allah yang begitu ajaib bagi kami. Siapakah kami Tuhan, sehingga Engkau berkenan menjadi manusia, menderita mati di atas salib, dan kami sungguh mengucap syukur oleh karena Engkau juga telah mengalahkan maut itu, bangkit dari antara orang mati, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, melihat kami bersyafaat untuk kami sekalian. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Sebelum kita akhiri ibadah kita, saya mengingatkan untuk besok hari Minggu kita tetap ada ibadah di tempat ini, tapi mulainya lebih awal. Kita mulai jam 8 pagi karena ada hal-hal yang menarik yang untuk kita sama-sama bisa mengikutinya. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ayo berdiri, kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini.
Mari arahkan hati kita, pikiran kita, angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pulanglah dengan kasih sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak menantu dan cucu. Diberkatilah dalam pendidikan anak-anakmu, diberikan hikmat kepintaran jadi anak-anak yang luar biasa. Diberkatilah engkau dalam pekerjaan dan segala usaha yang dikerjakan, sehingga mendatangkan suatu keberhasilan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan diberkatilah engkau dalam masa mudamu, diberikan pasangan hidup yang sesuai dan sepadan dengan engkau, yang takut akan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi Dia segala puji. Tuhan Yesus memberkati kita semua.